Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Ibu ya. Jangan bosen-bosen atau jemu ya. Namanya juga karena virus corona sehingga kita tetap belajar di rumah ya. Ibu akan menjelaskan penjelasan hari ini materi tentang SPDP. Kita kembali mengulas ya di semester yang lalu mengenai karya dekoratif. Karya dekoratif itu adalah karya yang tujuannya untuk mengolah suatu permukaan benda itu menjadi lebih baik atau lebih indah. Nah, yuk kita buka paketnya. Anak-anak buka di rumah paket halaman 127, 127 dan 128. Nah, suatu ketika Ibu ke sebuah daerah yang namanya Klaten ya. Ibu pernah ke Klaten di sana waktu liburan Natal. Di sana banyak sekali yang namanya gazebo. Gazebo itu adalah rumah-rumah seperti rumah-rumah adat ya, mirip seperti itu, tempat-tempat duduk, tempat-tempat santai seperti itu ya. Di sana ada sebuah rumah gazebo yang disewakan ya. Kebetulan waktu itu Ibu seminggu nginap di sana dan Ibu memperhatikan setiap corak kamarnya itu ada lukisan-lukisan yang tampak indah. Nah, ada gambar-gambar yang berbentuk seperti ukir-ukiran, ada sebuah seperti bangunan ya, ada bangun segitiga dan lain-lainnya. Itu merupakan corak khas dari suatu daerah masing-masing ya. Kalau anak-anak suka melihat rumah-rumah adat nanti akan tampak di sana ada yang berbentuk seperti hewan, seperti tumbuhan dan seperti daun-daun seperti itu ya. Karena karya bangsa Indonesia ini sangat luar biasa ya. Nah, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis karya dekoratif ya. Ada banyak motif dari karya dekoratif. Yang pertama ada realis ya. Realis ini adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk dari tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, batu-batuan, kemudian bentuknya seperti awan bergumpal-gumpal, seperti matahari ya. Nah, anak-anak boleh melihat di buku paketnya halaman 127 ya. Kalau motif realis itu gambarnya, coraknya seperti hewan, binatang, tumbuhan, matahari, awan, bahkan juga bintang-bintang seperti itu ya. Itu disebut realis ya. Kemudian motif geometris. Motif geometris ini yaitu mempunyai motif yang teratur ya, teratur dan memiliki ukuran. Contohnya segitiga. Ya, segitiga, lingkaran ya. Kemudian ada juga yang namanya persegi panjang, persegi. Jadi kalau geometris itu terdiri atas garis-garis ya yang berbentuk sebuah motif. Nah, biasanya geometris ini sering kita dapati di gambar-gambar kain ya, kain-kain seperti itu coraknya. Nah, di dalam gambar geometris ini juga terdapat yang namanya titik, garis, dan bidang yang berulang-ulang sehingga seperti rumit ya. Misalnya Ibu contohkan ini persegi panjang. Dalam persegi panjang itu ada segitiga. Nah, di luarnya lagi ada gambar lingkaran seperti itu ya. Itu sangat sulit ya karena itu terdiri dari titik-titik dahulu, kemudian garis, kemudian membentuk yang namanya suatu bidang. Nah, kemudian ada motif yang ketiga adalah motif dekoratif ya. Motif dekoratif itu biasanya anak-anak dapat melihat di baju-baju pegawai-pegawai negeri ya, batiknya. Nah, corak-coraknya seperti itu ya, yaitu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah seperti ibu jelaskan tadi ya. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, gambarnya itu tampak rata,
Kesannya ruangnya jarak jauh dan dekat. Gelap dan terang tidak ditonjolkan. Berarti warnanya apa? Doff ya, seperti itu. Yang keempat yaitu motif abstrak ya. Motif abstrak itu contohnya seperti ini ya anak-anak. Ya, lihat halaman 129. Nih ya, seperti ini gambarnya. Ya, ini abstrak. Ya, Ibu ulang kembali anak-anak. Di dalam menggambar ya, menggambar dalam dekoratif itu ada beberapa. Ini adalah motif rias. Ya, hewan, tumbuhan, binatang seperti itu. Kemudian berikutnya ini gambar yang berikutnya yaitu berupa garis ya, garis, titik, bangun-bangun. Nah, seperti ini agak sulit ya dalam menggambarnya. Nih seperti Ibu jelaskan tadi, misalnya ini ada lingkaran, terus kemudian ada oval, dipadukan sehingga menjadi seperti ini. Biasanya ini di kain-kain batik ya, seperti sarung yang bahan-bahan seperti itu. Kemudian ini Ibu jelaskan tadi gambar yang berikutnya yaitu motif dekoratif ya. Nih gambarnya warnanya doff, tidak terlalu terang juga tidak terlalu redup ya, biasa seperti ini. Biasanya tadi Ibu jelaskan batik-batik pegawai PNS ya. Kemudian seperti ini. Ini adalah dari gambar yang namanya dekoratif abstrak. Nah, anak-anak ya, ini adalah penjelasan Ibu dari gambar dekoratif. Ada 4 gambar dekoratif. Yang pertama realis, kemudian geometris, yang ketiga adalah dekoratif, yang terakhir adalah abstrak. Nah, tugasnya untuk SPDP pada hari ini anak-anak menggambar bebas. Boleh yang abstrak, boleh yang geometris, boleh yang namanya realis dan yang lain-lainnya. Tetapi nanti setelah menggambar diwarnai ya anak-anak dengan baik. Ya anak-anak, Ibu percaya anak-anak itu anak-anak yang baik, yang kreatif, inovatif ya, pasti hasil karyanya bagus. Nah, setelah menggambar anak-anak warnai ya nak ya. Setelah diwarnai nanti baru dikirim tugasnya ke wali kelas masing-masing ya anak-anak ya. Selamat menggambar, selamat mewarnai, selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Tetap miliki sikap sukacita dan semangat di dalam belajar online. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, salam semangat dan selamat pagi.